Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali hari ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 10 November 2024. Dan tentunya serangan berita terpilih selama sepekan ini akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Bersama Sulianti Rizni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, dari Taman Matilda Komplek Minabrata Banjarmasin mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang pecah belah terbesar di kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Belitung, Sabtu malam. Banyaknya material plastik di gudang tersebut membuat api sulit dikendalikan. Si jago merah yang mulai berkobar sekitar pukul 22 WITA ini baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 16 WITA keesokan harinya. Kobaran api hebat tersebut meluluh lantakkan bangunan gudang seluas 50 kali 100 meter. Petugas pemadam kebakaran tak hanya datang dari Banjarmasin, namun juga dari Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, bahkan dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah untuk membantu proses pemadaman kebakaran skala besar itu. Sementara itu atas nama pemerintah kota, Ibnu Sina turut mengucapkan duka yang mendalam. Terlebih pada peristiwa ini merenggut nyawa satu orang relawan pemadam kebakaran bernama Muhyiddin, 22 tahun, anggota BPK Kenari Banjarmasin yang gugur dalam upaya pemadaman. Atas nama pemerintah kota kami menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas musibah kebakaran, walaupun mungkin tidak merembet ke pemukiman, tetapi ada korban dari relawan. Jadi relawan kebakaran ada yang jadi korban karena usianya 22 tahun ya, masih muda sekali. Kami turut berduka, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi beliau dan sesuai dengan ketentuan karena memang mereka ini sudah diasuransikan, insya Allah nanti diurus oleh Dinas Damkar untuk bisa mendapatkan santunan yang memang sudah kita alokasikan di APBD. Kita himbau agar gudang-gudang yang pasti harus ada standar untuk safety ini ya, keamanannya. Harus ada yang jaga malam, harus ada yang kalau perlu bikin otomatis yang memang kalau seandainya ada kebakaran bisa dideteksi dini, minimal CCTV lah ada gitu. Sampai saat ini pihak berwenang masih mengusut penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, sebanyak 600 ton pupuk ilegal disita oleh Polda Kalimantan Selatan di sebuah gudang di wilayah Banjarbaru. Bahkan diketahui dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, gudang tersebut sudah beroperasi sejak 2 bulan lalu dan bahkan sudah ada yang terjual. Pupuk diduga ilegal itu disimpan di sebuah gedung penyimpanan di Jalan Tambak Tarap, Kelurahan Samsudindor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Dalam penggerebekan tersebut, ratusan ton pupuk ilegal berhasil disita. Pupuk berjenis fosfat organik natural bermerek Gajah Hitam Sakti tersebut diproduksi oleh PT Satria Gunung Sakti, namun diketahui tidak memiliki izin edar resmi. Sehingga diduga kuat pupuk yang diduga ilegal ini tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berpotensi besar merugikan petani dan konsumen di Kalimantan Selatan. Terkait kandungan pupuk tersebut, Kapolda Kalsel menjelaskan akan dilakukan pengecekan mendalam oleh tim Polda Kalsel bersama Dinas Pertanian. Dari yang tertulis di dalam bungkusannya itu kita cek itu tidak terdaftar. Walaupun situ tertulis sudah terdaftar, tapi kita cek ternyata itu belum terdaftar. Nanti kita akan dalami lagi apakah itu kandungannya apa nanti kita minta dari Dinas Pertanian yang akan ditindaklanjuti. Ini kalau menurut informasi awal ini baru 2 bulan, ini kurang lebih ada masuk kira-kira 30 kontainer dan hanya baru berapa truk informasinya dari pemilik lokasi ini itu ke daerah Tanah Laut maupun ke Kalimantan Tengah.
Untuk itu, Polda Kalsel juga masih terus mengembangkan penyelidikan untuk membongkar jaringan peredaran pupuk ilegal yang merugikan para petani serta masyarakat luas di daerah ini. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Kepolisian Sektor Cempaka Kota Banjarbaru menggagalkan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Cempaka. Narkotika jenis sabu seberat 100,4 gram didapat dari terduga pelaku, yang juga merupakan residivis dan baru saja bebas dari lapas narkotika Karang Intan. Kepolisian Sektor Cempaka berhasil mengamankan 100,4 gram narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan snack dari tangan terduga pelaku Puat, warga Bati-Bati, Tanah Laut. Pelaku yang juga merupakan residivis kasus narkotika dibekuk petugas di Jalan Mistar Cokro Kusumo, Kelurahan Cempaka pada Minggu 27 Oktober lalu. Dalam keterangan di hadapan awak media, Kapolsek Cempaka Ibtu Ketut Sedimen menjelaskan Puat baru 2 pekan menjalani pembebasan bersyarat dari lapas narkotika Karang Intan dan ia nekat mengedarkan barang haram tersebut karena desakan ekonomi. Selain sabu, polisi juga turut mengamankan barang bukti seperti ponsel, bungkus makanan ringan, dan tisu untuk membungkus narkotika, sedangkan hasil laboratorium dinyatakan positif mengandung metapetamin. Selain Puat, Polsek Cempaka berhasil mengamankan Hormansa, warga Sungai Tiung, dengan barang bukti 5,07 gram sabu. Keduanya mempunyai peran yang sama, yakni sebagai kurir sabu. 4 gram atau 1 on 0,4 gram. Saya ulangi sekali lagi, 1 on 0,4 gram. Jadi untuk level polsek ini bisa dibilang cukup besar ya. Hormansah, sekali lagi Hormansah, ini adalah warga kami sendiri dari Sungai Tiung. Kalau yang tadi yang pertama adalah dari Bati-Bati, ini BB-nya jumlahnya 5,07 gram. 5,70 gram. Kemudian kita dapatkan kemarin di SMP 13. Di sini sebelah kiri saya ini ada SMP 13 dan itu didapatkan barang bukti ada di sana, termasuk TSK-nya dapat di sana. Kedua pelaku ini mendekam di rutan Polsek Cempaka dan terancam pasal 114 ayat 2 sub 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, Korlantas Polri bersama Jasara Harja mengajak ratusan mahasiswa di Banjarmasin menjadi pelopor keselamatan di jalan raya melalui program Kampus Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas. Tingginya angka kecelakaan di usia produktif antara 17 hingga 50 tahun yang didominasi kendaraan roda 2 membuat Korlantas Polri dan Jasara Harja mengajak para mahasiswa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Program nasional tersebut ditindaklanjuti di masing-masing daerah, seperti halnya yang digelar di Lantas Polda Kalsel bersama PT Jasara Harja Kalsel di satu hotel berbintang di Banjarmasin Kamis 7 November 2024. Acara ini diikuti oleh 300 lebih mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, antara lain Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan, dan Universitas Islam Negeri Antasari. Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat mengungkapkan, kegiatan kali ini bertujuan untuk mengedukasi dan memotivasi mahasiswa guna menjadi agen perubahan dalam kampanye keselamatan berlalu lintas di Kota Banjarmasin. Melalui program Kampus Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, Korlantas berharap pesan-pesan keselamatan dapat dengan kreatif disebarluaskan ke mahasiswa lain dan masyarakat luas, sehingga penanggulangan angka kecelakaan lalu lintas lebih masif. Di mana tujuannya adalah membangun budaya tertib bagaimana para mahasiswa agar menjadi stimulan dalam melakukan kegiatannya di jalan raya sebagai pelopor-pelopor keselamatan berlalu lintas. Karena kalau kita melihat data yang selama ini kita kumpulir, bahwa korban-korban kecelakaan itu hampir rata-rata di usia produktif dan kendaraan yang terlibat hampir rata-rata roda 2.
Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja Cabang Kalimantan Selatan, Dedi Irawan menyebut, program kolaborasi antara Jasara Harja dan Korlantas Polri ini sangat tepat dalam membantu menekan angka korban kecelakaan lalu lintas. Hal itu dibuktikan dengan penurunan angka laka lantas sekitar 4,7% pada 2024 dibanding tahun lalu. Tapi kalau untuk angka kecelakaan untuk dibandingkan dengan tahun lalu itu berkurang, juga jumlah klaimnya juga berkurang. Ini tadi disampaikan karena boleh dibilang untuk tingkat kesadaran berlalu lintas di sini sudah rata-rata cukup bagus untuk di Kalimantan Selatan. Jadi itu yang mau sampaikan. Dengan program ini ada keberhasilannya, Pak? Iya, seperti itu. Di lain pihak, Rektor ULM Profesor Ahmad Alim Bahri menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Harapannya mahasiswa di Kalimantan Selatan mampu menjadi pelopor agar dapat menjadi contoh keselamatan berlalu lintas yang aman bagi masyarakat. Bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan Selatan mampu menjadi pelopor dalam pelaksanaan kegiatan berlalu lintas yang aman dan tertib. Sehingga dengan demikian mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi edukator atau bisa menjadi contoh role model bagi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan berlalu lintas. Lalu kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan Selatan diharapkan akan menjadi pelopor utama dalam gerakan kegiatan berlalu lintas yang aman, tertib, dan selamat. Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran akan keselamatan berlalu lintas semakin meningkat, menciptakan kondisi jalan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, mengantisipasi potensi bencana yang kerap terjadi di musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar menggelar apel siaga bencana banjir, gelombang pasang laut, tanah longsor, dan angin puting beliung di tahun 2024 di Martapura. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Muhammad Hilman memimpin apel siaga bencana banjir, gelombang pasang laut, tanah longsor, dan angin puting beliung tahun 2024 di halaman kantor BPBD Banjar Selasa pagi. Apel siap siaga diikuti personel TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, Ormas, dan para relawan beserta sarana prasarana pendukung operasi penanggulangan bencana. Usai kegiatan, Sekda Banjar menyatakan seiring dengan datangnya musim hujan, maka meningkat pula risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, serta gelombang pasang atau rob yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam upaya mitigasi serta penyelamatan, salah satunya melalui Desa Tangguh Bencana. Melalui BPBD, kita ada menyiapkan mitigasi terkait dengan bagaimana menghadapi bencana. Jadi kita sudah mempunyai dokumen mitigasi, peta-peta daerah rawan, dan di mana titik-titik evakuasi. Masyarakat juga sudah kita berikan sosialisasi melalui penyuluhan-penyuluhan. Ada daerah-daerah rawan tersebut kita tetapkan sebagai daerah desa tangguh bencana, hingga mereka bisa memberikan informasi kepada kita melalui deteksi dini kondisi-kondisi yang bisa dibaca dari situasi dan kondisi alam. Hilman juga mengingatkan pentingnya sinergi pemerintah daerah, TNI Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi bencana. Diharapkan dari kegiatan ini menjadi momentum untuk lebih tanggap, peduli, dan siap menghadapi berbagai tantangan alam hingga mampu meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Usai pariwara berikut ini kita simak bersama Kementan cetak sawah di Kalsel seluas 500.000 hektar. Kita simak informasinya sesaat lagi.